Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa TV Desa Demak yang saya hormati dan para penonton dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngasap ngaji sareng Pak Ustadz. Alhamdulillah malam ini kita sudah sampai ke episode yang keempat. Selawat dan salam semoga tercurahkan kehadirat Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Desa Demak, para penonton dan para pemerhati TV Desa Demak yang saya hormati, alhamdulillah kita malam ini bersua kembali di acara ngasap, dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Anik SPD. Assalamualaikum Ustadz Anik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya pripun niki? Yes, alhamdulillah Mas. Saya saya tetap semangat biar walaupun kondisinya tidak bersahabat ya, hujan terus ya Pak Anik ya. Iya. Tetap kita harus semangat nanti ya. Semangat. Pada kesempatan kali ini Pak Anik kita ketemu dan kita akan membahas tentang apa Pak Anik ini? Amalan-amalan di bulan Sa'ban. Oh iya, ini sudah masuk bulan Sa'ban Pak Anik ya. Iya. Kan kita sebagai umat Islam itu kan banyak sekali fadilah, keutamaan di bulan Sa'ban. Nah mungkin nanti bisa disampaikan apa sih amalan-amalan yang mungkin harus kita laksanakan untuk menambah ibadah kita, menambah pahala kita di bulan Sa'ban, karena setelah Sa'ban nanti Ramadan. Ketika ini termasuk bulan pemanasan, biar nanti Ramadan kita itu bisa lebih khusyuk, lebih benar-benar mengena di dalam hati kita, kemudian bisa diaplikasikan ke kehidupan yang realita nyatakan begitu. Apa saja Pak Anik amalan-amalan yang nanti bisa diamalkan di bulan Sa'ban ini? Monggo Pak Anik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kru yang kami hormati TV Desa, penonton dan pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan, sehat, sempat bisa menghadiri ngasap ngaji sareng Pak Ustadz. Duanya salawat beserta salam marilah kita selalu sanjungkan ke pangkuan beliau Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah satu-satunya Nabi Rasul yang bisa memberikan syafaat baik di dunia sampai kita kelak di akhirat. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Mas Anis, gini, untuk amalan di bulan Sa'ban ini, nah itu dari anjuran Nabi ada 8. Ada 8 ini yang saya ketahui. Yang pertama berkaitan kita umatnya Rasulullah, ibarat dalam dalam syair itu ada syair Jawa dikatakan bahwa dari Rajab dilanjutkan Sa'ban, terus kita ke bulan Ramadan. Jadi kalau disyairkan kan seperti Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim abidillah. Allahumma barik lana Rajaba, Allahumma
barik lana sa'bana, Allahumma wa balighna Ramadana, ya Allah Rabbal Alamin. Jadi bulan Sa'ban ini dianjurkan untuk memperbanyak sholawat Nabi. Sampai kadang-kadang sholawat Nabi itu yang bisa memberikan syafaat, yang bisa mengangkat, bahkan kita memberikan tentramnya hati, bisa tenangnya hati, kita nanti sholawat Nabi tersebut, Mas Anis. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama berarti dianjurkan untuk memperbanyak sholawat Nabi. Oke. Yang keduanya, Mas, ini kita diperbanyak untuk berdoa. Bahwa Allah telah kok ada bulan yang namanya Sa'ban. Itu Allah menciptakan 12 bulan, itu baik semua, Mas. Tapi ada yang lebih, ada yang terbaik, yaitu ada 4. Ada 4 bulan, ada 4 baik dari 12 bulan itu, Pak ya? Iya, ada 4 bulan. Yang pertama itu bulan Rajab. Bulan Rajab. Yang kedua bulan Sa'ban. Yang ketiga bulan Ramadan. Dan yang keempat terakhir bulan Muharram. Berarti ini termasuk bulan Sa'ban, bulan yang ini yang terbaik. Terbaik termasuk yang ya. Terbaik ini, Mas. Ini yang terbaik. Berarti kalau bulan sampai doa apapun kita berdoa pasti dikabulkan, karena doa tersebut pada waktu bulan yang terbaik yang istimewa. Berarti kalau bulan terbaik kan berarti seluruh amalan juga amalan terbaik gitu kan, Pak? Amalannya juga amalan terbaik. Berarti yang kedua tadi doa. Ini karena setiap bulan Sa'ban, setiap amalan manusia itu ibarat dilaporkan sama Allah, diangkat itu pada waktu Senin sama Kamis. Kalau harian Senin sama Kamis. Itu kalau harian. Kalau harian. Ini kalau tahunan berarti di bulan Sa'ban. Makanya berarti bulan Sa'ban itu bulan dilaporkannya amal kita, amal manusia. Amalan manusia. Laporan yang tahunan. Jadi makanya ada yang namanya arwah, ruwah. Itu kalau ruwah itu kita di Jawa kan namanya kan bulan ruwah, Pak ya. Ruwah. Kalau di Jawa kita kan bilangnya ruwah gitu. Tapi Sa'ban itu terdiri dari 5 huruf, Mas. Sa'ban 5 huruf. Dari 5 huruf. Yang pertama huruf Shin. Yang kedua huruf Ain. Yang ketiga huruf Ba. Yang keempat huruf Alif. Yang kelima huruf Nun. Itu punya arti sendiri-sendiri loh. Itu punya arti sendiri, Pak ya? Bukan hanya sekedar nama saja, bukan ya? Iya, tidak punya arti sendiri. Ya, terutama yang Shin tadi artinya syaraf. Artinya di sini adalah syaraf itu mulia. Shin itu syaraf berarti mulia. Mulia. Jadi mulia. Termasuk bulan ini adalah bulan Sa'ban, ini bulan mulia. Yang kategori 4 tadi, Mas Anis. Di Shin itu syaraf mulia artinya. Mulia. Makanya segala sesuatu kok dikerjakan bulan Sa'ban pasti mulia. Kecuali satu yang tidak diangkat ke atas, orang syirik. Menyekutukan Allah itu tidak akan diangkat ke atas. Berarti amalannya itu nggak bisa untuk naik ke atas, ya bisa? Nggak bisa. Yang kedua huruf Ain. Ain itu Olia. Olia itu artinya tinggi. Bahwa ini bulan ini berarti bulan yang dijunjung tinggi para ulama, para nabi, sampai ada pepatah bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Bulan menanam untuk petanam. Nanti bulan Sa'ban itu bulan pemeliharaan, menyiram, merawat, Pak ya. Merawat tanaman itu. Iya, perawatan. Terus kok bisa menanam, terus dirawat, disiram, akhirnya bulan Ramadan itu kita panen kan gitu. Ya, sampai kan ada orang Jawa mengatakan bahwa bulan Rajab, bulan Sa'ban dan bulan Ramadan adalah satu keterkaitan yang tidak dipisahkan antara menanam, harus
disiram, Ya, dirawat, terus baru bisa panen kan gitu tuh Mas. Jadi kalau ada orang tidak menanam kok mau panen berarti kan nggak bisa Pak ya? Nggak bisa, nggak mungkin Mas, jangankan panen, mungkin rumput-rumput itu yang diambil, nggak dirawat, nanam aja, terus nanti kok dia mengharapkan panennya, itu saya kira mustahil. Iya, karena nggak dirawat Pak ya? Nggak dirawat tuh. Nanti kan itu kalau nggak dirawat, berarti kan tanamannya bisa mungkin mati. Panennya ya paling panen kecewa itu tuh. Iya, panen Kekecewaan. kecewa. Ya, aku kecewa ya. Yang kecewa. Berarti itu sya tadi kemuliaan. Kemuliaan. Ain. Alia tinggi. Alia itu tinggi. Mulia tinggi, alia. Ya, terus yang nomor 3 itu kan ada yang namanya bir. Ba. Iya, ba itu biru, Mas. Birun itu menandakan bahwa itu kebaikan. Kebaikan. Dia kebaikan. Di mana di sini adalah kebaikan sama tetangga, orang tua, sama pokoknya untuk kita menuju ke Ramadan biar nanti tidak ada kesalahan, tidak ada kira-kira yang menghambat kita untuk ke Ramadan yang bersih itu kita panen. Lah itu kita harus ada kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan sama kedua orang tua. Oke, berarti itu dianjurkan untuk tadi birrul walidain itu ya. Ya itu kan termasuk juga yang namanya roh tadi birru tadi. Birrun. Berarti kebaikan. Birrun itu kan kebaikan. Terus yang keempat tadi ada alif Mas ya. Alif. Ya, alif itu ulfa Mas. Ulfa itu Oh ya, ulfa itu kasih sayang. Kasih sayang. Jadi kasih sayang di sini menandakan bahwa Allah telah memberikan bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ya tetap kasih sayangnya, baik kasih sayang sama lingkungan kita juga semua dikasih sayang. Karena kasih sayang itu Sya'ban itu termasuk bagian dari tidak hanya kepada manusia Pak ya? Tidak, itu ke rahmatan lil alamin. Bahkan bulan Sya'ban ini kasih sayangnya ya kepada seluruh alam kan. Makanya kalau di Sya'ban itu dianjurkan untuk memperbanyak kasih sayang gitu ya. Tadi termasuk apa ulfa tadi ya. Yang terakhir Mas, itu ada yang namanya nun Sya'ban. Nun, apa Pak Nun Pak? Nun itu menandakan bahwa nur itu cahaya. Oh, nur cahaya. Nur itu cahaya. Jadi kalau tahu Mas Anis ya? Nur itu cahaya. Itu gimana Pak penjelasan dari nur itu? Para penjelasan dari nur sendiri bahwa memang ada 4 tadi dari Rajab, Sya'ban, terus Ramadan, terus ada Muharram, itu biarkan ada 12 tapi 4 yang dipilih berarti dia menandakan nur kecahayaan. Ada cahaya di situ gitu Pak ya. Di situ. Di bulan Sya'ban itu banyak cahaya yang kita bukan cahaya hanya sekedar cahaya Mas ya. Nah, ini tapi untuk cahaya kehidupan, cahaya bisa memancarkan penerang dalam hati, bisa tenang, bisa tentram, itu kan juga butuh cahaya. Ya, artinya barang siapa kalau Sya'ban ini mau benar-benar memperbaiki diri, maka orang tersebut akan bisa mencapai cahaya tersebut. Ini menarik sekali Pak Anik, tapi ini sebelum dilanjutkan, ini kita akan jeda iklan yang mau lewat dulu. Mau produk Anda dilihat banyak orang? Iklan kesini aja. Produk apa saja? UMKM, makanan, minuman, dan lain-lain. Produk minuman, UMKM lokal. Produk makanan, semakin dikenal, semakin ramai. Gaya hidup, produk UMKM lokal, tas, sepatu, untuk kebutuhan sehari-hari. Produk lokal, pakaian, baju pria, wanita, maupun anak-anak. Silakan hubungi kami. Marketing kami 0899 5877 588. Yang Anik, ini tadi menarik tentang bahkan Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. 5 huruf. Dan ini punya makna tersendiri.
Ini tadi kan ada Sya'ban, ada Sya', nah artinya itu kemuliaan. Ya, kemuliaan. Kemudian Ain, Ain ya. itu aliyah, Aliyah, tinggi. tinggi Ya. derajat. Kemudian ada lagi yang ketiga Bapak tadi. Ain, kemudian Ba, Ya. birun, Birun, kebaikan. kebaikan. Terus yang keempat ada Ali, Alin, ya, ulfa. itu ulfa kasih sayang. Kasih sayang. Kemudian yang terakhir ada Nur, Nun. Nun. Jadi kalau misalkan kok kita benar-benar serius, benar-benar ibadah dengan tekun di bulan Sya'ban, maka akan mencapai kelima tadi Pak ya. Kelima tadi. Oke Pak Anik, Betul. menarik nih. Tadi ada anjuran baru dua Pak Anik. Ada yang pertama itu perbanyak sholawat, yang kedua doa. Doa. Yang selanjutnya apa Pak Anik? Ini yang ketiga Mas, mengenai kita diharuskan untuk selalu berzikir. Berzikir. Berzikir dan bersyahadat. Artinya bahwa mengingat Allah itu hati kita akan menjadi tenang, menuju ke Sya'ban tadi, ya, menuju ke Sya'ban. Berarti harus banyak-banyak zikir. Oke. Zikirnya itu zikir yang harus pakai tasbih atau zikir misalkan kita melihat apa kemudian dalam hati subhanallah itu gimana Pak? Ada cara-cara nggak? Oh, yang dimaksud zikir di sini kan dalam arti zikir itu mengingat Mas. Jadi yang diingat di situ bukan hanya pakai tasbih, subhanallah, bukan. Itu ya juga zikir, tapi bukan itu yang dimaksud. Kita melihat ada orang kok kira-kira kok nggak normal, berarti kok kita normal, alhamdulillah kita juga itu termasuk zikir. Itu termasuk zikir. Terus ada kok kita jalan-jalan melihat orang pakai sepeda motor juga, kok kita jalan kaki atau pakai sepeda ontel lah angin, itu juga zikir, alhamdulillah. Pokoknya masih sehat, masih diberikan. Berarti intinya itu zikir itu semua apapun yang ada di dunia ini itu kita kembalikan kepada Allah gitu Pak ya. Zikir. Kembalikan ke sana semua. Ya, termasuk misalnya, mungkin keadaan kita dengan keadaan kita. Mungkin lagi ada yang di bawah, ada yang di atas. Kalau di bawah berarti kita harus sabar. Yang di atas berarti harus syukuran gitu Pak ya. Iya betul. Jadi yang di bawah kita juga sabar dulu, karena yang di atas juga kita ya. Karena juga berkaitan dengan kehidupan Mas. Kalau kita terlalu melihat ke atas terus, nah kemungkinan aja nanti kalau nggak kuat, jatuh nanti Pak ya. Jatuh malah bisa kesandung gitu. Oke. Itu zikir yang ketiga Pak ya. Ya, yang ketiga zikir. Yang selanjutnya Pak, ada lagi mungkin? Yang keempat itu sholat malam Mas. Biasanya Mas, malam. Ya, sholat malam, termasuk sholat malam itu bukan hanya tahajud tok ya. Di situ juga ada sholat witir, ada sholat hajat, sholat berarti itu termasuk sholat malam itu nggak hanya tahajud saja. Iya, nggak tahajud saja Mas. Yang dinamakan qiyamul lail itu tidak hanya tahajud saja itu pemirsa. Jadi jangan salah sangka bahwa sholat witir, sholat hajat itu juga bisa dilaksanakan waktu malam. Masalahnya juga itu namanya sholat malam. Sholat malam itu biasa dilakukan ya malam hari lah, setelah jam 12. Iya. Paling baik sepertiganya itu Mas. Sepertiganya berarti jam berapa Pak? Jam malam ya biasanya jam 2 ke sini lah. Oh, jam 2 ke subuh gitu ya? Subuh lah. Itu Mas. Itu sholat malam Pak ya. Artinya kita dianjurkan bulan Sya'ban ini memperbanyak sholat. Mulailah yang kemarin tolong yang belum membiasakan. Mulai Sya'ban inilah bismillah. Kita diusahakan sholat malam. Nah ini pemirsa, mumpung bulan mulia, kemudian ini ada anjuran untuk melakukan sholat malam. Monggo yang belum bisa dilaksanakan, yang sudah ditingkatkan sholat malamnya gitu Pak ya. Iya. Selanjutnya apa Pak? Ada lagi mungkin? Oh, nah ini kan masih nomor 4. Masih ada 4 lagi. Oh iya, oke. Masih ada 4 lagi. Apa ini Pak yang keempat? Ini untuk puasa Sya'ban Mas, jangan lupa. Puasa Sya'ban. Ini termasuk puasa sunnah Pak ya? Iya, itu puasa sunnah. Sampai Rasulullah itu melaksanakan namanya puasa Sya'ban ini. Hampir 1 bulan tuh Mas. Tinggal 2 hari atau 3 hari itu nggak puasa. Yang menjelang Ramadannya. Oh, Rasulullah itu puasa di bulan Sya'ban hampir 1 bulan? Hampir 1 bulan. Tinggal 2 hari atau 3 hari menjelang Ramadan, karena
biar tidak nyambung. Ya, biar Antara tidak wajib sama sunnah. ya, biar ada jeda antara Iya. puasa sunnah dengan puasa wajib Pak ya. Iya. Itu Rasulullah juga. Kalau kita umatnya itu melaksanakan seperti itu. puasa yang pas di Syaban itu puasa apa Pak? Puasa yang pas di Sa'ban itu mohon pada pemirsa yang ini yang belum pada melaksanakan, terutama orang-orang istri perempuan gitu Iya. itu kan masih punya hutang itu. Oh iya, Iya, utang. hutang puasa kan pasti tetap ada. Itu dianjurkan untuk segera membayar hutang. Membayarkan hutang apalagi ini di bulan Sa'ban. Syaban, bulan mulia, monggo puasa untuk membayar hutang yang kemarin Ramadannya itu bolong ya Pak ya. Iya, iya. Biasanya kan tetap seorang perempuan mungkin ya ada yang 1 hari, 3 hari, Iya. 7 hari, bahkan ada yang 15 hari kan Iya, gitu iya, loh, Mas. Pak. Ya. Itu Yang kan mungkin pasti belum dibayar ini yang kan seperti itu. harus dibayar itu Ya, ya. dengan adanya ini tolong segera dibayarkan hutangnya puasa. Itu kalau yang perempuan Pak, kalau yang kita sebagai laki-laki ini yang puasa yang ada nggak hari yang harus kita minimal itu sunnah puasa di Syaban itu hari apa Pak? Pas waktu nisfu Sa'ban, Mas. Oh pas waktu nisfu Iya, Syaban nisfu di Sa'ban. pertengahan bulan Pak ya? Iya, pertengahan. Itu mustajab sekali, Mas, karena berkaitan dengan bulan-bulan yang keramat. Ibarat itu ya memang ada hari-hari, tetapi ada yang namanya nisfu Sa'ban, setengahnya Sa'ban, berarti tanggal 15 Sa'ban. Jadi nanti kalau sudah waktunya di pertengahan bulan ini, Ya. tepatnya di nisfu Syaban, Nisfu Sa'ban. kita disunahkan untuk berpuasa. Berpuasa. Niatnya apa Pak? Niatnya gimana Pak? Apakah ada niat khusus? Ya niatnya ya kalau semisal anak perempuan tadi ya niatnya nyaur hutang, tapi di bulan ini dapat hutangnya ya jangan dapat sunahnya. Oh double pahalanya ini Pak ya? Tapi diniatkan untuk nyaurnya Ramadan, Mas. Berarti yang pertama prioritas itu nyaur utang, Iya, untuk membayar utang Ramadan, puasa Ramadan. Tapi mungkin dilaksanakan pada bulan Sa'ban, berarti kan dapat kemuliaannya di Sa'ban gitu. Kalau misalkan yang laki-laki Pak? Kalau laki-laki hanya niat ingsun poso Sa'ban lah, Mas. Oh gitu ya? Sa'ban. Jadi Lillahi niat ta'ala. tidak harus Tidak, ada itu niat cukup khusus itu ya? ada. Ya, pokoknya yang penting kan kita juga di hati, Mas. Jadi niat itu tetap hanya di hati. Ya. Innamal A'malu a'malu binniyat. binniyat. Puasa. Selanjutnya Pak? Yang terus selanjutnya ini istighfar, Mas. Diperbanyak istighfar. Istighfar. Yang kemarin istighfar 1 hari 1 malam itu hanya 70 kali. Oke. Sekarang ditambah, Mas. Ya minimal buat 100 lah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta. Nah, Apalagi masanya yang nanti menghadapi bulan Ramadan biar kita terbiasa, sudah bersih, ya. sudah terbiasa sejak bulan Rajab, Sya'ban terutama ini, terus nanti menjelang bulan suci Ramadan. Oke, berarti dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Terus yang nomor 7, Mas, ini Oke. berkaitan dengan amalan juga. Ini tolong diperbanyak, Mas. Yang kemarin hanya 1 hari 1 ayat Al-Quran. Bahkan ada pemirsa yang belum sama sekali. Iya, iya, Tolong ini Al-Quran dibiasakan. Ya yang Paling biasanya itu tidak hanya dibaca sebatas lah. pajangan di lemari. Nah, jangan. Nah, sekarang Oh, diambil musik. Al-Qur'annya, Ya, kemudian dibuka, dibaca Pak ya. Iya. Syukur-syukur mau menjalankan isinya. Isinya lah, itu mengkaji, membaca dan mengamalkan Al-Quran tersebut. Itu Jadi lebih anjuran yang ketujuh tadi ya, membaca Al-Quran. Al-Quran. Ya. Biar nanti mungkin waktu Ramadan itu terbiasa, syukur-syukur bisa khatam Pak ya. Syukur-syukur kata, syukur-syukur kata. Ya, itu malah lebih baik. Ya, ya. Lebih sempurna lagi. Ini yang ke-9, yang ke-8 ya. Yang ke-8 apa, terakhir, 8 tadi, yang terakhir ini adalah menjelang nisfu Sa'ban. Nanti setiap biasanya orang kan melaksanakan baca surat Yasin, Mas. Biarpun tadi Al-Quran, tapi ini khususnya surat Yasin. Oh, Surat ada Yasin anjuran 3 kali. membaca surat Yasin 3 Ya, kali. 3 kali. Itu setiap hari atau ada hari khusus? Enggak, itu kan di malam nisfu Sa'ban. Oh, di malamnya Di nisfu malamnya Syaban. nisfu Sa'ban. Itu nanti nisfu Sa'ban kan setelah maghrib dimulai, itu kan sudah masuk menjelang nisfu Sa'ban. Setelah maghrib kita baca Surat surat Yasin. Yasin 3 kali. Ada Baca yang pertama nanti kita mintalah panjang umur. Oh, dengan itu yang berkah. pertama
Ya. dengan tujuan panjang umur. Panjang umur serta berkah umurnya, ya kan? Nah, untuk Yang- taat kepada Allah itu yang pertama. Yang kedua Pak. Yang untuk kedua baca Yasin. itu berkaitan dengan rizki, Mas. Rizki. Ya, minta rizki yang halal, barokah, kata, berkah, ngoten ta nggih? Nggih, Nah, nggih, iya, nggih. iya. Itu yang kedua. Itu yang Yang ketiga kan ada Ya. tiga kita yang baca ketiga biar ditetapkan, Mas, iman seseorang iman Islam biar tetap istiqomah. istiqomah Ya, sampai nanti ke artinya akhirat itu Pak ke ya. akhirnya. Kadang-kadang kan iman ada yang dijual, Mas. Dengan ada ini lantaran surat Yasin dibaca ini nanti setelah selesai kita berdoa. Baca lagi, selesai lagi, berdoa lagi sampai 3 kali. Jadi harus benar-benar benar, diniati benar, dengan ya, tulus. dengan Ini tulus. kita baca Yasin 3 kali dengan tadi pertama untuk agar kita itu panjang umur, diperpanjangkan umurnya, barokah umurnya. Yang ya, kedua, biar berkah umurnya. Yang kedua berkaitan dengan rizki yang kata halal barokah. ya, Biar untuk kita bisa menjadikan anak kita soleh kan dengan rizki yang kata halal betul barokah. betul ya. Biar nanti kalau nggak barokah, nggak halal kan nanti juga resiko Pak ya. Ya, risiko. Nanti juga kalau untuk anak itu biasanya kalau rizkinya tidak halal, Nggih. tidak berkah, Nggih. biasanya anaknya suka nakal. Gitu. Oh itu bisa di. Itu ada anunya itu. Jadi kalau nggak Berkaitan. barokah, nggak halal itu Iya. nanti bisa ngefek ke Ke anaknya. anaknya, bukan kita, ke anak, cucu. Jadi kasihan anak Iya. cucu kita Pak ya. Iya. Jadi Ya, harus itu benar-benar- yang diminta nomor 2 itu. Ya, yang ketiga ketiga. tadi kan berkaitan dengan iman kita, Mas. Terutama iman. Iman. Jadi kan biar tetap Islam, istiqomah kita cara Iman. Iman. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya, Ini kita iya, Mas. Ya. sebelum dilanjut kita akan jeda yang mau lewat dulu. Mau produk Anda dilihat banyak orang? Iklan kesini aja. Produk apa saja? UMKM, makanan, minuman, dan lain-lain. Produk minuman, UMKM lokal. Produk makanan, semakin dikenal, semakin ramai. Gaya hidup, produk UMKM lokal, tas, sepatu, untuk kebutuhan sehari-hari. Produk lokal, pakaian, baju pria, wanita, maupun anak-anak. Silakan hubungi kami. Marketing kami 0899 5877 588. Oke, Pak Anik, ini tadi jenengan sudah menyampaikan ada 8 anjuran ya. bagi seorang muslim untuk dilakukan atau diamalkan di bulan Sya'ban, Pak ya. Biasa. Ini kalau 8-8-nya dilaksanakan ini luar biasa sekali. Luar Karena biasa. ini adalah amalan yang spesial di bulan spesial. Iya. Kan itu Pak. Iya. Tadi Apalagi ada 4 tadi dah. Iya. Nah, berarti kan termasuk bulan yang pilihan 4 tadi yang Iya, terbaik. iya. Ya. Sekarang ini kita pengen mengupas tentang tradisi di bulan Sya'ban di sekitar kita Pak Anik. Iya. Kan kalau bahasa kita di desa kan itu namanya bulan ruwah Pak ya. Ruah. Ruwah. Itu ada filosofinya apa Pak? Kenapa kok disebut bulan ruwah Pak ini? Ruah itu dalam arti kan kita juga mengangkat dari roh arwah. Oh, dari kata ruh Pak ya? Roh dan arwah. Kan biasanya terus diangkat unggahan. Akhirnya sebagai anak yang soleh mengirim doa kepada orang yang sudah ada yang Para meninggal. leluhurnya itu ya, Pak? Tadi kan berkaitan dengan banyak orang yang ada di ini ruahan Ya. gitu dah. Ya. Masalahnya kita juga orang Jawa Mas, ngikuti itu kadang-kadang bulan Sya'ban tapi di Jawa ini ruah itu dalam arti itu jadi berarti setiap amal di waktu ini Dilaporkan ya. Tahunan yang tadi yang saya sampaikan tadi. Iya, iya. Berarti itu intinya kalau kenapa kok disebut ruah karena roh arwah. Roh arwah itu ya. Roh arwah. Orang Jawa kan kalau bilang kan roh arwah itu kan ruah. Oh iya.
Berarti itu kalau misalkan ruh arwah itu berkaitan dengan orang yang sudah meninggal atau masih hidup, Pak? Atau dua-duanya saling berkaitan? Saling berkaitan. Saling berkaitan, Pak. Ya, masalahnya kaitannya dengan amal seseorang juga dilaporkan tahunan. Yang tadi harian hanya Senin sama Kamis. Iya. Senin, Kamis, Senin, Kamis. Berarti kalau misalkan saya ini masih hidup, Nah, ini juga nanti berkaitan dengan ruh atau arwah saya itu ya, Pak? Iya. Karena Itu nanti amal kalian, amal para pemirsa, para TV desa juga semua dilaporkan. Kecuali yang tidak diterima itu syirik tadi. Syirik. Yang menyekutukan Allah tadi. Itu termasuk Dia biarpun percaya bahwa ini bisa menyelamatkan saya, misalnya contoh. Iya. Bisa, itu kan termasuk syirik. Ya, termasuk datang ke tempat-tempat yang Tempat yang kira-kira dianggap keramat, terus nanti ada puja di situ, itu kan dia. termasuk, mohon maaf, ini selain Islam juga itu nggak bisa, Iya, Pak ya? Bisa. Misalkan agama lain selain Islam nggak bisa juga, Pak ya? Bisa. Iya. Artinya tertolak itu ya, Pak ya, amalannya itu ya? Masalah di situ yang Rasulullah juga udah bilang itu punya sabda yang berkaitan dengan itu semua amal diterima kecuali syirik tadi. Jadi pas waktu dinaikkan diunggah tidak bisa. Oke. Syirik. Selain arwah atau tadi ruwahan, Pak ya, itu kan ada juga kita itu mungkin tadi mungkin sudah dibahas, tapi saya juga termasuk kadang penasaran kenapa di bulan ruwah atau Saban ini banyak orang itu misalkan mudik untuk silaturahim kepada orang tua, kepada saudara-saudaranya. Itu tadi memang sudah ada anjurannya, Pak ya? Sudah ada. Dari bak tadi, Mas. Birul itu kebaikan. Mendapatkan bisa birrul waliden, bisa birrul tetangga karena dia punya menganggap bahwa ini nanti biar di bulan puasa kita bersih dari dosa kepada orang tua, dosa kepada teman, dosa kepada tetangga. Pada akhirnya pulang mudik mohon maaf atau bersilaturahim jadi ke sana. sungkem kepada orang tua, mohon maaf atas kesalahan itu, Pak ya. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau yang misalkan orang tuanya sudah meninggal, ziarah ke makamnya, gitu, Pak ya. Ke makamnya. Termasuk juga kunjungan itu ya kan. Biarpun orang tua sudah meninggal, dia menyempatkan diri untuk pulang ke makamnya. Ada nggak, Pak, tradisi yang mungkin menurut orang Islam itu yang mungkin di sekarang itu terjadi tapi tidak ada dalilnya tapi itu tetap dilaksanakan? Ada nggak selain tadi ruwahan atau kirim doa atau silaturahim, Pak? Saya kira ini berkaitan dengan kirim doa itu kan yang namanya orang meninggal kan harus ada 3 yang tidak akan putus, teman. Yang pertama mengenai sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat dan anak soleh. Termasuk di bulan ruwah ini banyak anak-anak yang soleh yang mengirimkan doa kepada orang tuanya yang sudah tidak ada. Gitu, ya. Itu termasuk bagian dari birrul waliden. Ya. Dari Saban tadi kan ada bak tadi. Jadi bak itu biru kebaikan. Kalau misalkan birrul waliden itu kebaikan kepada orang tua. Pada orang tua. Birrul waliden sudah meninggal, kita bisa tetap birrul waliden dengan ziarah ke makamnya. Ke makamnya, iya, betul. Kalau yang ada itu tradisi ruwah itu kan ada juga banyak sekali dari kita itu kan ziarah ke makam-makam wali itu gimana, Pak? Ke makam wali lebih baik itu itu kan di samping kita takzim juga nanti berkahnya wali itu malah ke tempat kita. Makanya kita mendoakan wali bukan walinya, malah berkahnya wali itu kepada kita. Makanya ada kata-kata ngalap barokah itu ya, ngalap berkah. Jadi dia gambarnya kan udah banyak orang waliullah yang sudah memberikan berkah pada yang hidup. Contohnya itu di perlataran itu coba dilihat dari Sunan Kalijogo lah, yang dekat-dekat aja, Sunan Kalijogo. Itu di sepanjangnya, biarpun jasad itu sudah meninggal, tapi kan di situ masih menghidupi orang banyak. Jadi masih bisa memberikan kehidupan kepada orang yang masih hidup ya, Pak ya? Iya, masih hidup. Terus contohnya apa, Pak Nike, itu banyak orang yang jualan, terus ini banyak orang ziarah ke situ, terus belinya di situ lah, terus kan malah bisa memberi makan pada orang-orang.
termasuk kan berkah dari para wali. Kalau niatnya ziarah wali itu untuk cari pesugihan itu gimana Pak? Wah, boleh enggak itu? Wah, nggak boleh. Nggak boleh ya Pak Nggak ya? boleh, dilarang itu syirik. Tinggal niatnya kita berdoa ngalap berkah gitu aja. Jadi kalau berkah saja itu ya Pak ya? Iya, ngalap berkah. Wasilah kepada para wali agar kita itu bisa Kita dekat wasilah dengan Allah itu Pak? Iya gitu. Kita ngalap berkahnya itu ya wasilah itu tersebut. Jadi kita berdoa sendiri kok nggak langsung kita mamang, masih kurang pede Ya. ya sama wali yang dekat sama Allah. Coba lewat lantaran wali, nah, wasilah. Jadi apapun doanya itu kita tujukan kepada Allah. Soal wali yang kita ziarah itu sebagai wasilah Pak ya? Oh iya, betul. Karena kita berdoa pun juga belum tentu nanti kita bisa naik kepada Allah kan Pak ya? Gitu. Tapi kalau melalui para wali, Yang orang-orang orang kan dekat, wong jero Mas. wong dulu, oke. Ibarat kita buat proposal ya Pak ya. Kalau hanya kita sendiri tapi nggak kenal sama pimpinan, nggak mungkin diterima. Ya, contohnya gitu. Harus lewat gitu. orang dalam ya. Orang dalam. Oke, itu ziarah wali. Apalagi ya kira-kira yang tradisi saat ini itu bisa yang mungkin harus kita kupas biar nanti para netizen, para pemirsa bisa tahu kan gitu Pak ya. Iya. Birrul walidain sudah, ziarah wali sudah. Sholawat sering kita laksanakan. Sholawat ya Pak ya. Iya, sholawat. Yo kadang-kadang sholawat itu kan setiap malam Jumat coba didengarkan itu di musola, masjid-masjid pada sholawat. Iya. Kalau berkahnya apa Mas Jan? Mendapat syafaat. Oh, biar artinya kita mendapatkan syafaat Nabi ya Pak ya. Kalau tahlilan Pak gimana Pak? Kalau tahlil itu kan termasuk birrul walidain. Tahlil. Itu enggak syirik Pak ya? Enggak syirik. Tahlil itu malah dianjurkan. Itu kan dari tahlil itu kan zikir, doa, kalimat thayyibah itu termasuk. Kalimat thayyibah. Artinya di situ tuh banyak amalan atau kalimat-kalimat zikir ya Pak ya? Kalimat zikir. Tapi ada juga yang mengatakan itu bid'ah, gimana Pak? Kalau bid'ah itu kan yang belum tahu prosesnya itu. Nah, pada akhirnya kan dia apa yang tidak dilaksanakan Nabi, dia tidak dianggap bid'ah kan gitu. Padahal itu kan juga namanya juga orang tadi yang saya jelaskan bahwa orang meninggal itu ada 3 perkara yang wajib tidak putus pahalanya, itu termasuk tadi birrul walidain, termasuk anak soleh. Makanya itu di dalam ziarah itu ada tahlilan. Itu untuk mengirim doa kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang tahlilan di situ juga yang dibaca kalimat thayyibah, Al-Qur'an, zikir, tahlil kan di situ. Artinya itu enggak ada sisi negatifnya. Ada sisi negatifnya, enggak ada sama sekali. Nanti kalau misalnya malah dianjurkan itu, malah para ulama juga sudah menganjurkan. Oke Pak, ini menarik Pak, tapi ini karena sudah waktunya habis, mungkin ada pesan untuk para pemirsa TV Desa Demak terkait dengan tema Fadilah Bulan Sa'ban, monggo Pak. Ya, untuk para pemirsa TV Demak yang dimuliakan Allah, bahwa mumpung, ini pesan saya, mumpung umur kita masih, ini bulan Sa'ban, ada 8 amalan tadi, tolong dilaksanakan. Ini masalah juga anjuran Nabi, kita sebagai umatnya, kita kalau mengamalkan, insya Allah kita tidak hanya dapat pahala, tapi hati kita menjadi tenang, tentram, bahkan keluarga kita bahagia yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Terima kasih Pak Anik atas waktunya. Semoga apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat khusus buat saya, umumnya buat para pemirsa yang menonton. Dari saya selaku host, apabila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adu kalam, wal muwaffiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.